Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul kewajiban rumah tangga. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan ketiga. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya sebagai istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat anugerah keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami sebagai anggota keluarga bisa memenuhi dan menjalankan kewajiban kami masing-masing dengan baik dan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kewajiban rumah tangga pada ayat yang kedua dan ketiga dalam pasal ke-7 1 Korintus. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah kamu memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula terhadap suaminya. Kita melihat bahwa rumah tangga adalah sebuah lembaga yang kudus, yang Tuhan dirikan dan sebagai anugerah yang luar biasa. Bukankah kita terlahir adalah karena ada orang tua kita yang berumah tangga. Kita memiliki ayah, kita memiliki ibu. Terlahirlah kita, demikian juga anak-anak yang terlahir dari kita, karena kita sebagai ayahnya dan kita sebagai ibunya, maka itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Orang berumah tangga bisa dengan mudah, tetapi menjaga dan merawat rumah tangga adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan berbagai macam syarat-syarat, satu bentuk tanggung jawab, kemudian juga konsistensi, kesetiaan, kesungguhan, pengertian, saling menerima, saling melengkapi, saling memahami, kemudian saling membantu, kemudian juga saling memandirikan satu dengan yang lain, sehingga setiap anggota keluarga bisa berfungsi secara maksimal dan dengan benar, dan membangun rumah tangga didasarkan atas kasih Allah, didasarkan oleh kasih Allah yang sebagai dasar untuk menguatkan setiap rumah tangga, agar tidak sampai kemudian berhadapan dengan keretakan rumah tangga, bahkan bubar dan hancurnya rumah tangga. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan kita harus memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga. Pada ayat kedua dan ketiga memang di sini hanya dicatat tentang hubungan suami istri. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Di sini berbicara tentang kebutuhan dalam hubungan intim secara fisik. Manusia diciptakan oleh Allah karena memiliki kebutuhan intim dan itu sudah dirancang oleh Allah supaya terjadi yang namanya pembuahan dari benih laki-laki dan perempuan sehingga menghasilkan anak dan keturunan, anak cucu yang menjadi berkat dari Tuhan oleh kita. Mengapa manusia sedemikian banyak di seluruh alam semesta ini, di dunia ini? Ya karena manusia diberikan anugerah, yaitu anugerah untuk melakukan hubungan intim dalam sebuah lembaga yang resmi dan kudus yang namanya berumah tangga. Sewaktu kita sudah menikah, kita punya istri, kita punya suami, maka itu adalah anugerah, kita bisa saling memberikan yang terbaik untuk pasangan kita masing-masing. Dan Alkitab mengatakan jangan sampai terjadi percabulan. Percabulan berarti ada pihak lain yang kemudian terlibat di dalam rumah tangga sebagai pria idaman lain atau wanita idaman lain yang bisa masuk. Tentunya di dalam rumah tangga tidak hanya berbicara tentang kebutuhan hubungan fisik, tapi juga aspek-aspek lain. Jangan sampai kita bisa menghargai orang lain, tetapi kita tidak bisa menghargai keluarga sendiri. Jangan sampai kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan anggota keluarga sendiri seakan-akan kita benci, dendam, kesumat, dan tidak pernah mau memaafkan. Jadi artinya yang namanya bahaya percabulan adalah mengambil kenikmatan, mengambil hubungan kepada pihak luar, kemudian mengabaikan tanggung jawab yang di dalam. Sekalipun percabulan adalah satu bentuk pelanggaran yang sifatnya hubungan intim secara fisik. Tetapi kalau percabulan diartikan secara luas adalah sesuatu yang kita nikmati, yang kita cari di luar, yang kita perjuangkan di luar, tetapi pada dasarnya kemudian melukai anggota keluarga kita masing-masing. Banyak juga ayah bisa sangat lembut kepada anak-anak lain, anak-anak orang di luar, tetapi begitu kasar kepada anaknya sendiri. Kemudian menekan otoriter kepada anaknya sendiri. Kalau kita berbicara tentang kewajiban rumah tangga, maka siogianya setiap kita masing-masing harus berjuang untuk membangun rumah tangga, memperjuangkan apa yang ada di dalam terlebih dahulu.
Sebelum kita mengejar apapun yang ada di luar, apalagi kalau yang kita kejar adalah perbuatan dosa, perbuatan ketidaksetiaan, perbuatan menyakiti pasangan. Yang terluka tidak hanya pasangan kita, tapi anak-anak terluka karena papanya atau mamanya kemudian diperlakukan buruk oleh pasangan, oleh orang tua sebelah pihak, baik dari mama atau papa yang tidak setia. Demikian juga sebagai oma, sebagai opa, bertindaklah adil kepada menantumu, bertindaklah adil kepada cucumu. Jangan hanya menantu atau cucu yang bisa memberikan sesuatu yang cocok dengan apa yang jadi harapan kita. Lalu kita anak emas kan, ini mantu emas, ini cucu emas, yang lainnya cucu perak atau perunggu. Lalu inilah ketidakadilan yang menimbulkan sesungguhnya tindakan yang tidak menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik. Sahabat seperjalanan, kalau kita baca kembali pada ayat yang berikut, hendaklah setiap suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa kepada tubuhnya sendiri, tetapi suami juga demikian, tidak berkuasa kepada tubuhnya sendiri. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu mengambil hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalaupun akan berpisah, biarlah berpisah hanya sifatnya itu berdasarkan persetujuan dan demi kebaikan. Misalkan anak yang sekolah luar negeri, sekolah keluar kota, atau suami yang harus kerja di luar kota, terkadang dengan istri harus terpisah. Kemudian bertemu dengan pasangan itu hanya 2 minggu sekali, kadang bisa 1 bulan sekali. Maka kita perlu menjaga rumah tangga dengan baik. Sekalipun pasangan tidak ada di sekitar kita, maka kita perlu memahami Tuhan Maha Tahu ketidaksetiaan kita, perbuatan buruk kita, perselingkuhan, atau mungkin bentuk-bentuk lain di mana kami setiap kita masing-masing tidak menjalankan tugas rumah tangga dan tanggung jawab rumah tangga dengan baik. Sesungguhnya tidak hanya menyakiti anggota keluarga, tetapi sesungguhnya adalah perbuatan dosa yang melawan Allah, yang dilakukan di hadapan Allah. Karena sewaktu Allah mengizinkan, memberikan lembaga yang namanya rumah tangga, Tuhan memberikan semua yang terbaik, seluruh potensi yang terbaik, sehingga kita bisa membangun rumah tangga dengan baik. Tetapi yang paling utama, ada niat baik daripada setiap kita masing-masing untuk menjalankan kewajiban rumah tangga dengan tidak kemudian suka hitung-hitungan. Saya kerja lebih banyak, saya berbuat lebih banyak, kamu lebih sedikit. Kalau seandainya sikap demikian itu yang kita pelihara, sesungguhnya kita sudah mendapatkan upahnya. Karena kita menginginkan balasan, karena seluruh kebaikan dan cinta kasih kita ternyata itu punya ekornya, punya maksud pribadi, kepentingan, tidak sungguh-sungguh di dalam mengelola rumah tangga. Sahabat seperjalanan, siapapun kita, suami, istri, menantu, atau anak, cucu, atau anggota keluarga yang lainnya, biar kita bisa sungguh-sungguh menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik. Karena rumah tangga, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, adalah lembaga kudus yang Tuhan dirikan untuk menjadi anugerah buat setiap kita masing-masing. Jaga baik-baik, lakukan kewajiban setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang berharap menginginkan sesuatu di dalam doanya. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.